Terdengar, Pak. Baik, alhamdulillah. Baik. Oh, bisa menyempetin aku fotoin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak PLT Dekan, Bapak Idkan Fahmi, terhormat Ibu Alfa Hasanah selaku Sekprodi Sarjana Bisnis, Mbak Muti, Mas Ali, Mas Supri dari akademik, serta rekan-rekan sarjana bisnis yang telah hadir dalam acara kita hari ini. Mohon maaf ini agak sedikit terlambat dari yang kita jadwalkan. Hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi program sinergi atau fast track dari S1 ke S2. Dan hari ini sosialisasi akan disampaikan langsung oleh Bapak Dekan, Bapak Idkan Fahmi, dan nanti akan dipandu oleh Mas Supri ya untuk tayangannya. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat dengan baik oleh rekan-rekan semua. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan langsung kepada Bapak Dr. Idkan Fahmi selaku Dekan Sekolah Bisnis untuk menyampaikan sosialisasi. Nanti setelah itu kita akan buka sesi diskusi dan tanya jawab untuk rekan-rekan mahasiswa sarjana bisnis. Pada Bapak, waktu dan ruangan Zoom saya persilakan. Baik. Terima kasih Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Teman-teman sekalian, jadi terima kasih atas kehadirannya. Ini untuk sosialisasi bagi sebagian mungkin mengulangi gitu ya, menyegarkan kembali karena saya lihat ada beberapa yang sudah ikut program sinergi sebelumnya. Jadi paling tidak menyegarkan dan apa yang harus dilakukan nanti sampai ke tahapan yang sekarang. Jadi sekedar background dulu bahwa yang namanya sinergi ini sekarang namanya sinergi. Sebelumnya mungkin teman-teman pernah dengar namanya program fast track. Jadi jalur cepat. Jalur cepat. Kenapa disebut jalur cepat? Karena program S1 dan S2 bisa selesai hanya dalam 5 tahun. Kalau jalur normal itu 4 tahun S1, kemudian S2 sekitar 2 tahun, berarti 7 tahun. Ya. 6 tahun. Ya. Kalau nah dengan fast track ini dikondisikan bahwa dalam waktu 5 tahun bahkan kurang. Dari 5 tahun mungkin, walaupun jarang ya. Itu bisa selesai. Nanti kita lihat kenapa saya katakan tadi bisa 5 tahun selesai. Nah, kenapa ini penting? Pertama, bagi teman-teman yang punya passion untuk studi lanjut, ini kesempatan yang bagus. Ya. Karena tidak harus normal selesai dulu S1, kemudian baru S2 gitu ya. Itu waktunya lebih kenapa disebut fast track. Yang kedua, bukan hanya sekedar passion studi lanjut, tetapi memang ingin bekerjanya di bidang-bidang yang membutuhkan S2. Kalau membutuhkan S2 itu ini merupakan kesempatan yang bagus kita bisa selesaikan dalam waktu cepat. Dosen contohnya sekarang menuntut memang harus S2. Kalau S1 Anda nggak bisa segitu apapun, nggak bisa daftar. Jadi harus S2. Yang ketiga, keuntungannya memang dengan studi lanjut ini, istilahnya dari segi biaya. Dengan program sinergi. Jadi sudah ada keputusan dari rektor bahwa Anda pada dasarnya untuk ikut sinergi ini cukup bayar uang kuliah di sarjana. Yang pasca sarjananya nanti tidak perlu bayar. Jadi paling tidak 3 atau beberapa keuntungan dari program sinergi.
Nah, ini didorong oleh karenanya kepada teman-teman bagi yang memenuhi syarat untuk mengikuti program ini. Nanti kita lihat kenapa ini menjadi menarik tawaran ini dan kebanyakan sekalian. Baik, kita mulai. Mas Supri, bisa disajikan bahannya. Baik. Jadi itu sebagai background. Sekali lagi ini program sinergi kita sebut bahwa di slideshow aja. Nah, lanjut. Jadi program sinergi atau dulu namanya fast track dari S1 ke S2 ini merupakan program yang dirancang untuk teman-teman masih dalam kuliah atau dalam periode S1, tapi sudah mulai mencicil mengambil beberapa mata kuliah di pasca sarjana. Sehingga nanti pada waktu selesai S1-nya, maka dia langsung sudah mengumpulkan beberapa kredit pasca sarjana, tinggal melanjutkan, lalu nanti lanjut dengan tesis, gitu ya. Kenapa ini bisa dilakukan? Karena umumnya di program sarjana itu di semester terakhir bebannya relatif longgar. Jadi pada waktu semester terakhir tadi ya, beban longgar itu diisi dengan mata kuliah pasca sarjana. Jadi itu kira-kira kenapa program sinergi ini menjadi menentukan. Oke, lanjut Mas Pui. Lanjut aja, langsung lanjut ke penjelasan. Jadi sifatnya voluntary ya, sifatnya voluntary. Jadi tidak dipaksa kalau yang tidak mau ikut. Gitu ya. Yang kedua, memang kalau teman-teman yang di SB ya paling gampang ngambilnya magisternya ke SB lagi, ya. Karena sejalur atau dunia gitu ya Islam. Karena kalau ngambil misalnya ke peternakan yang nggak diterima karena dasarnya beda gitu ya. Tapi kalau magisternya SB itu sebenarnya bisa menerima dari berbagai prodi gitu ya. Jadi magisternya SB bisa kebanjiran minat nanti yang mendaftar dari berbagai prodi. Tinggal kita seleksi saja kapasitasnya membutuhkan atau tidak. Tapi kalau teman-teman mungkin agak terbatas kalau mencari prodi lain yang tidak atau tidak linear, karena nanti teman-teman bisa kesulitan. Maka jalur yang paling logik, paling logis bagi teman-teman kalau mau ikut program fast track atau sinergi ini, itu adalah ke SBM kembali, ya, melanjutkan S2. Nah, dengan ikut ini, tadi salah satu yang saya sebutkan bahwa biayanya menjadi jauh lebih murah. Apalagi oleh IPB disiapkan beasiswa dalam arti tidak harus membayar. Lalu berikutnya, lanjut Mas Pri. Ini kita membahas ketentuan umumnya ya. Pertama, targetnya adalah 10 semester. 11 semester itu hanya first major ya. 10 semester itu diharapkan sudah selesai. Kalau tidak nanti gugur nanti status sinerginya ya. Kalau alasannya bisa diterima, mungkin bisa diperpanjang 1 semester. Bisa diperpanjang 1 semester. Ada kendala dalam penelitian dan seterusnya kayak seperti kemarin ada pandemi gitu ya, penelitiannya bermasalah sehingga mungkin bisa diberi kesempatan. Tetapi targetkan intinya karena kita salah satunya adalah tujuannya untuk mempercepat dapat masternya, itu adalah targetnya 10 semester. Kemudian untuk bisa masuk ke sini akan diseleksi ya, akan diseleksi. Dan teman-teman akan berkompetisi tidak hanya sesama
mahasiswa SB, tapi juga ada dari mahasiswa program studi lain yang mendaftar ke SB. Karena keunikan dari magister atau MM-nya SB itu adalah bisa menerima dari berbagai prodi. Jadi kemungkinan yang mendaftar bisa lumayan banyak. Sehingga ini sangat kompetitif untuk bisa diterima dalam program ini. Kemudian formulir sudah disiapkan, dan ini waktunya sekarang bagi teman-teman yang sudah di akhir semester 6. Ya. Sudah di akhir semester 6, karena kita mulai programnya itu semester 7. Cuma semester 7 itu diuntungkan kalau untuk SB, semester 7 itu baru mulai nanti pertengahan semester. Karena ada matrikulasi. Semester 7 itu ikut matrikulasinya S2 SB untuk 4 mata kuliah, dan mulainya nanti pertengahan semester, itu bulan Oktober. Jadi nanti semester 8 itu teman-teman sudah ikut semester normalnya di MM. Seluruh mata kuliah diambil, plus menuntaskan teman-teman itu berbagai tugas yang belum tuntas, skripsi, misalnya presentasi bisnis, atau kalau ada mata kuliah yang masih ngutang, gitu ya, itu diselesaikan. Logikanya sih kalau SB dan Anda yang mau ngikut sinergi ini, seluruh beban mata kuliah sebaiknya memang sudah tuntas di semester 7. Tinggal skripsi saja. Ya. Nah, kalau itu nanti bebannya agak lumayan. Karena di semester 8 itu, kalau nggak salah kita beban kreditnya di MM-nya sekitar 12 kredit. Jadi kalau ada skripsi dan presentasi bisnis, jadi 7 kredit, berarti 19 kredit. Enak lah gitu ya. Semester 8 nggak terlalu berat. Jadi sambil kuliah, sambil nulis skripsi. Dan sekali lagi, semester 7 dan semester 8 itu pada dasarnya teman-teman hanya bayar SPP yang biasa sebagai mahasiswa sarjana. Karena memang ini statusnya teman-teman itu sampai semester 8 masih mahasiswa sarjana. Masih mahasiswa S1, belum menjadi mahasiswa pasca. Nah, hasil studi nanti yang diperoleh, walaupun statusnya masih sarjana, sebaik nanti kita daftar pasca sarjana, maka hasil studi yang diikuti semester 6 dan semester 7 itu otomatis diakui. Sorry, kalau semester 7-nya itu kan matrikulasi. Matrikulasi memang nanti di MM tidak masuk dalam transkrip, ya, cuma wajib diikuti. Kecuali bagi mahasiswa SB sebenarnya nggak terlalu wajib, terutama bagi prodi. Nah, yang semester 8 itu sama dengan semester 1 di magister. Nah, itu langsung nanti diakui dan diakomodasi masuk ke transkrip pasca sarjana. Ya. Kemudian hasil studi yang diperoleh akan langsung diakui sebagai bagian dari ketuntasan memenuhi kurikulum S2 pada program studi itu sesuai dengan target. Jadi langsung ya, kalau kita menyebutnya adalah transfer kredit atau rekognisi pembelajaran manfaat. Pembelajarannya sudah dilakukan pada saat sarjana, tapi nanti orang otomatis sarjana, pasca sarjana sudah resmi sebagai mahasiswa pasca sarjana, langsung mata kuliah yang sebelumnya diambil di transfer. Kemudian selama masih mengambil mata kuliah program sarjana, yang bersangkutan belum dinyatakan mahasiswa pasca, masih program sarjana. Ini artinya teman-teman sampai semester 8 tadi ya, masih sebagai mahasiswa sarjana. Tapi nanti setelah itu mendaftar, setelah selesai sarjananya, bisa mendaftar untuk lanjut ke program magister atau sebagai mahasiswa pasca. Dan kalau selesai program sarjananya tadi 8 semester, gitu ya,
8 semester, ijazah sarjana tetap dapat. Jadi jangan khawatir, teman-teman yang ikut program ini seolah-olah nanti bahaya nih, jangan-jangan nanti master nggak dapat, ijazah sarjana juga lewat gitu. Enggak. Jadi ijazah sarjana tetap dapat gitu ya. Ini normal. Bagaimana nanti kalau gagal sinerginya? Karena nanti ada bisa digagalkan ya program magisternya kalau tidak memenuhi syarat atau tidak mencapai target, ya tetap ijazah sarjananya dapat. Bahkan masih tetap bisa ikut melanjutkan program pasca sarjananya, cuma prosedurnya agak beda. Nanti kita masih bisa lanjut pasca sarjananya, cuma di luar program sinergi namanya, di luar program. Jadi jalur normal aja. Kemudian nanti ada waktunya akan ditetapkan itu pada semester 8 itu, sebelum masuk ke semester 9, itu akan disiapkan waktu untuk mendaftar menjadi mahasiswa pasca. Tentu saja karena mau daftar mahasiswa pasca, itu otomatis sarjananya harus selesai dulu. Gitu ya. Sarjananya harus selesai. Makanya ini ada beberapa yang angkatan sekarang ikut sinergi, ada beberapa yang kita udah kebayang karena udah skripsi, udah melakukan seminar hasil atau presentasi bisnisnya. Tapi ada beberapa yang belum kelihatan, gitu ya. Apakah mungkin selesai semester. Nah, setelah nanti mendaftar di pasca sarjana, maka targetnya program magister itu adalah cukup hanya 2 semester. Kalau di SB itu memungkinkan, karena itu kalau tadi semester 8 selesai nih sarjananya, jadi istilahnya selesai on time, bahkan mungkin before time. Setelah itu semester 9 matrikulasi, ya semester 9 matrikulasi. Semester 7 itu dia matrikulasi. Semester 8 tuh semester 1 untuk di magisternya ya, pascanya. Jadi semester 7 itu dia ikut bareng matrikulasi, semester 8 itu ikut semester 1, semester 9 itu semester 2 masih kuliah, semester 10 itu tesis. Selesai 5 tahun ya. Selesai dalam. Jadi gitu rancangannya ya. Artinya hanya tinggal menambah setahun setelah semester 8, karena di semester 9 itu udah masuk semester 2 dia di magisternya, lalu semester 10 itu menggarap tesisnya. Apa bisa tesis selesai dalam 1 semester? Sangat bisa. Sudah terbukti banyak kalau itu ya. Bahkan ada yang bisa selesai cukup 1 triwulan beres. Kalau ditekuni ya, 1 triwulan bisa beres tuh tesisnya ya. Apalagi kalau di program sinergi ini diharapkan tesisnya itu sejalan dengan skripsi S1-nya. Jadi sebenarnya bahan dasarnya Anda udah punya, tinggal kembangkan lagi untuk mencapai level S2 ya. Oke, lanjut, Fri. Halo, Mas Fri. Nah, yang berikutnya adalah bahwa mahasiswa yang tidak menyelesaikan, tadi yang sudah saya jelaskan secara selintas, selama 2 semester karena alasan yang bisa diterima, ya, yang sah gitu ya, diberi kesempatan memperoleh perpanjangan 1 semester. Kalau alasannya masuk akal ya. Tapi ini bukan berarti taken for granted, wajib dipenuhi. Tergantung alasannya bisa diterima atau tidak. Kalau tidak ya bisa digagalkan program sinergi. Ya. Bahkan kalau alasannya memang betul-betul masuk akal dan penelitiannya memang perlu waktu panjang dan seterusnya, ada kemungkinan masih bisa ditambah. Tapi ini jangan dijadikan norma ya. Normanya adalah sekali lagi semester 10 sudah selesai. Nah, bagi yang program sarjananya masih belum selesai semester 8, mungkin karena satu dan lain hal, untuk
alasan yang bisa diterima, maka status jadi ini bahasanya ya, biar bahasa ini. Peserta sinergi sarjana magister yang di akhir semester 9. Berarti ini masih ada kemungkinan perpanjangan 1 semester ya bagi teman-teman yang tidak semester 8-nya belum selesai karena alasan yang bisa diterima, maka masih mungkin sinerginya berlanjut. Tapi kalau sudah semester 9 nggak selesai juga skripsinya, maka dibatalkan sih. Jadi program sinerginya dibatalkan, bukan pasca sarjananya ya. Jadi teman-teman masih bisa terus program magisternya, tapi daftar melalui jalur normal. Jadi setelah selesai nanti sarjananya, lalu daftar pasca sarjana melalui jalur normal, yang jalur biasa, tidak lagi program sinergi. Kalau daftar jalur normal, itu artinya teman-teman harus bayar. Dan itu harus ngikutin tarifnya SB. Tarif magister SB itu beda dengan magister atau S2-nya yang di prodi lain. Di prodi SB itu lumayan, Anda harus bayar kalau nggak salah setahun itu 24 juta ya. Saya lupa, ini pastinya nanti bisa dicek. Bahkan mungkin berubah juga nanti ya. Nah itu intinya harus ngikut tarif normal, karena bukan program sinergi lagi kalau Anda nggak selesai di akhir semester 9. Oke, kemudian kalau tadi mengikut, lalu bagaimana dengan mata kuliahnya? Mata kuliah yang sudah diambil. Nah, mata kuliah yang sudah diambil itu masih bisa diakui. Mekanismenya adalah kredit earning, ya. Kredit earning atau transfer kredit. Jadi yang sudah diambil mata kuliahnya tetap bisa diakui, cuma bedanya Anda tidak lagi program sinergi. Kalau tidak lagi program sinergi berarti beasiswanya lepas tuh, tidak ada lagi itu, jadi harus bayar normal seperti mahasiswa MM yang lain. Ya. Baik, tapi perhatikan di sini ya, bahwa untuk proses yang jalur normal dengan program yang jalur sinergi itu agak berbeda ya. Karena pada dasarnya kalau Anda mau daftar program magister, sementara Anda sudah diterima program sinergi, itu jalurnya tersendiri. Kalau tadi yang dihentikan program sinerginya, jalurnya ya kayak penerimaan mahasiswa baru biasa. Dan akan diseleksi lagi oleh pasca sarjana, oleh SB. Oke, lanjut. Prasyaratnya, Anda harus punya IPK di atas 3,5. Ya, harus di IPK 3,5 ke atas dan telah menyelesaikan 110 SKS. Itu artinya 6 kredit, 6 semester. Makanya ini baru boleh Anda ikut di semester 7. Ya. Kemudian karena ini selektif ya, misalnya jatah kita hanya bisa menerima mahasiswa sinergi itu 5 orang. Yang daftar ada 30 orang, ya terpaksa kita seleksi. Kita ambil 5 yang terbaik. Gitu ya. Jadi tidak semua yang punya IPK 3,5 lalu daftar itu otomatis gitu. Akan diseleksi. Walaupun seleksinya tidak akan lewat interview dan segala macam, lebih nanti kita perhatikan. Karena sebagian juga kalian yang mendaftar itu pada dasarnya kita kenal. Ya. Track record-nya selama perkuliahan sebelumnya. Jadi nanti ada istilahnya penilaian terhadap kematangan kalian, karena kalau udah S2 itu harus lebih mandiri. Kita akan kumpul dengan pembimbing akademik Anda, kita akan bicarakan dengan Kaprodi, ya, untuk memutuskan Anda layak atau tidak. Lalu setelah itu teman-teman juga yang akan mendukung bisa diterima itu punya nggak rencana studi paripurna? Termasuk berarti sudah punya rencana S2-nya nanti kira-kira rencananya mau ngambil topik apa. Dan itu diusahakan harus sejalan dengan
dengan skripsinya gitu ya. Jadi pada waktu mendaftar upayakan sudah punya nih rencana studi paripurna sampai ke selesai S2-nya ya. Bukan rencana paripurna untuk S1 saja, tapi sampai ke S2. Kemudian ini disebutkan nih, riset tesis S2 yang selaras dengan tugas akhir atau skripsi S1. Kemudian nanti mendaftar, seperti biasa ya, mendaftar di program sinergi. Silakan lanjut. Nah sekarang itu semacam aturannya ya. Sekarang kenapa sih program S2 SB? Kenapa harus mengambil MM gitu ya? Jadi ingat S2-nya SB itu gelarnya nanti MM, Magister. Walaupun nama program studinya adalah MB, Manajemen dan Bisnis. Lanjut, Mas Supri. Jadi kalau teman-teman kemarin di S1, itu kita arahkan menjadi responsible business practitioners. Jadi lebih kepada menjadi entrepreneur yang buka usaha dan segala macam, bikin startup. Tapi kalau S2 itu adalah responsible business executives. Jadi Anda dilatih untuk menjadi eksekutif pengelola perusahaan secara baik. Nanti kalau S3 lanjut, Anda menjadi scientist, responsible business leaders and scientists. Jadi akan menjadi leader dan menjadi ilmuwan dalam bidang bisnis. Nah ini untuk melihat gambaran beda fokus kita antara S1, S2 dan S3. Lanjut. Ini saya kira sudah sering, saya tidak akan bahas lagi. Karena kalau di SB mau S1, S2, S3, itu sama learning goals-nya ya. Yang 5 itu. 5 itu semuanya diberikan atau dilatih mau di S1, S2, maupun S3. Hanya beda saja rinciannya. Bagaimana memaknai dari 5 learning goals tadi ya. Nanti kalau S3 itu hanya jadi 5 learning outcomes. Kalau di S2 itu jadi 10 learning outcome. Sementara kalian S1 kemarin itu 12 learning outcome. Tapi sama-sama kalau digrupkan lagi, itu ya jadinya 5 learning goals. Tentu karena levelnya beda-beda ya. Jadi kalau entrepreneurial thinking and ethics, ya beda antara S2, S1. Business communication ini juga beda ya. Kalau di S3 ya Anda harus ikut conference, kemudian harus publikasi jurnal, terindeks Scopus dan seterusnya. Tapi kalau S1 tentu saja business communication-nya targetnya beda ya. Yang penting Anda bisa mengomunikasikan ide bisnis Anda kepada calon investor ya, pada orang. Jadi beda penekanan. Tapi sekali lagi di learning goal itu tetap sama, mau S1 sampai S2. Nah nanti di master itu, ini yang Anda nggak perlu terlalu pusing dulu. Tapi yang jelas strukturnya itu adalah cuma ada 2 semester kuliah. Berarti nanti Anda ikuti, ini di luar matrikulasi ya. Matrikulasi ada 8 kredit, setara 8 kredit. 4 mata kuliah, tapi itu nggak masuk dalam transkrip, nggak masuk dalam itu. Jadi nanti ada 2 semester kuliah, berarti kalau dalam konteks sinergi, Anda mulai kuliah yang 2 semester itu pada semester 8 dan 9. Karena semester 7-nya ikut matrikulasi, mata kuliah matrikulasi. Lalu setelah itu 2 semester research and enrichment, kalau diperlukan. Tapi targetnya tadi adalah 1 semester. Jadi semester 10 sudah selesai. Itu satu. Menariknya nanti di master itu kuliahnya hanya setahun beres. Setelah itu tinggal riset dan publikasi. Ya. Yang kedua daya tariknya adalah in-depth-nya atau pendalaman. Pendalamannya banyak nih. Pilihannya banyak. Cuma memang nanti harus tidak semua otomatis dibuka ya.
tergantung jumlah komite. Jadi Anda bisa mendalami marketing, Anda bisa mendalami financial, Anda bisa mendalami strategic, mendalami knowledge and innovation management, mendalami entrepreneurship lagi kalau belum bosan di S1-nya gitu ya. Boleh nanti mendalami entrepreneurship di pascanya lagi. Atau kalau kebetulan ada tailor-made, Anda bisa ikut juga. Ya. Misalnya ada Islamic Management dan bisnis gitu ya. Itu bisa ikut. Karena nanti ada mahasiswa ekstra juga ada yang ingin ikut nih ke program kita, ya nanti mereka akan ngambilnya Islamic Management. Ada halal bisnis. Jadi in-depth-nya konsentrasinya lebih beragam. Ingat waktu S1, kalau angkatan lama malah cuma 2 kan. Kalau yang baru nanti angkatan K2020 punya 4 in-depth courses atau punya 4 konsentrasi. Nanti di master lebih beragam. Lanjut. Nah, dari total kurikulum di master itu, yang besar itu kuliahnya hanya 22 kredit ya. Kuliahnya 22 kredit yang masuk ke dalam transkrip. Lalu final project-nya ada total 17 kredit. Loh, kok banyak banget 17 kredit? Ya, karena nanti ini Anda semua kegiatannya diberi nilai. Mulai dari nulis proposal, kemudian kolokium, itu dikasih SKS semua. Kemudian nulis publikasi, kemudian setelah itu seminar hasil gitu ya. Ujiannya, terakhir nanti tesisnya sendiri. Jadi itu total ada 17 kredit gitu ya. Lumayan besar. Ini yang nanti Anda tuntaskan secara logikanya, sekuensnya. 17 kredit ini Anda tuntaskan di semester 10. Tapi mulainya sebenarnya nanti kalau ikut metode risetnya, metode riset bisnis itu berarti di semester 9 itu sebenarnya topik-topik penelitiannya udah mulai garap. Ya. Mungkin proposalnya. Jadi 17 kredit ini di semester 10. Kalau satu semester 17 kredit kan gampang. Sudah biasa Anda gitu ya. Biasanya kan satu semester bisa 24 kredit tuh di S1 ya. Sekarang 17 kredit. Cuma 17 kredit ini memang kalau pasca tuntutannya tentu saja lebih tinggi ya. Itu berat. Sebenarnya kalau bisa ini dicicil juga sebelum-sebelumnya. Karena sebenarnya pasca itu kita targetkan maksimum 15 kredit. Makanya tadi ada kesempatan ya kalau meleset-meleset dikit lah semester 10 nggak selesai, alasannya masuk akal masih semester 11. Cuma nanti Anda nggak dapat kesempatan peluang tadi yang dibuat bahwa sinergi ini untuk membuat kalian bisa selesai lebih cepat gitu ya. Kalau ujungnya lama-lama juga ya nggak sinergi namanya, nggak fast track namanya, slow track. Oke, lanjut. Ini contoh-contoh mata kuliah di berbagai pendalaman. Ya. Lanjut. Ini metodenya yang kita pakai. Sama dengan sekarang sebenarnya di S1 juga, blended learning ya. Jadi istilahnya nanti ke depan di MM itu ya sekitar 50-50 lah ya. 50% online, 50% offline. Online itu bisa berupa asynchronous. Kemudian e-learning-nya Anda sudah tahu semua. Kemudian jurnal aksesnya Anda juga sudah, sebagian sudah punya akses. Nah sekarang pilihan kelasnya. Jadi kelasnya kita di MM itu ada 3 kemungkinan. Anda bisa ikut yang full time. Yang full time itu berarti dari Senin sampai Jumat waktu Anda kontrak dengan SB. Jadi SB bisa bikin jadwal apa saja di Senin sampai Jumat
dari pagi jam 8 sampai sore jam 6 gitu ya istilahnya. Itu SB bisa bikin. Itu namanya day class ya, Monday to Friday 8 sampai 17-10. Ini umumnya banyak diambil oleh fresh graduate. Jadi teman-teman yang ngambil sinergi umumnya masuknya ke sini nanti ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti dialokasikannya ke evening class. Ini terutama masalah kadang-kadang kuota kelasnya ya. Mungkin kelas R itu sudah penuh, kelas yang day kelasnya. Maka Anda bisa masuk yang ke evening class. Nah, evening class-nya ada dua polanya, terserah mau yang mana gitu ya. Yang pertama Senin sampai Kamis setiap malam. Dari mulai jam 18.30 sampai jam 22-an gitu ya istilahnya. Dari mulai 18.30 sampai jam 10 malam. Itu Senin sampai Kamis setiap minggu. Atau ada yang evening class yang kedua, itu waktunya adalah Kamis malam, Jumat malam, dan hari Sabtu seharian. Nah, ini juga silakan saja, nanti orang beda-beda preferensi. Dan ini teman-temannya adalah orang-orang yang sudah relatif dewasa. Rata-rata sudah bekerja dan sambil bekerja. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke sini, masuk program sinergi, itu dengan teman-temannya itu bisa jadi kayak bapak calon mertua gitu ya. Bukan sekedar teman, itu harus hati-hati karena bisa jadi mertua kita nanti. Kemudian atau mungkin jadi kemungkinannya bos kita kalau kita bekerja di perusahaan mereka gitu ya. Jadi networkingnya bisa lebih hebat. Gitu ya. Jadi Anda kalau masuk ke kelas evening ini ya mahasiswanya relatif sudah senior. Karena pengalaman kerja atau memang sambil bekerja. Walaupun tidak menutup kemungkinan lagi yang fresh graduate juga masuk ke sini, hanya memang kadang-kadang Anda akan rada terseok-seok nanti di dalam diskusi dan seterusnya. Karena mereka pengalamannya sudah banyak di lapangan. Tapi kalau day class itu memang teman-teman sepantar Anda. Tidak terlalu jauh beda lah. Lanjut. Saya kira itu ya yang paling penting. Jadwalnya sekarang, kalau kita lihat bayangannya ya, bayangannya. Lanjut, Mas Pri. Nah, nanti akan ada proses seleksi di bulan Juli ini. Pemasukan berkas itu sudah dekat sekali, 6 sampai 11 Juli kalau ada yang belum ya. Kalau sudah pada daftar 6-11 Juli terakhir, nanti akan ada seleksi oleh tim SB untuk menentukan siapa yang bisa diterima. Kita targetkan pengumuman penerimaannya nanti bulan depan. Agustus itu sudah ada keputusan siapa yang diterima, siapa yang mohon maaf belum bisa diterima. Baru nanti registrasi juga di bulan Agustus, karena ingat semester depan kita mulainya tanggal 15 Agustus. Jadi mungkin sebelum 15 tanggalnya sebelum ada, nanti akan diikutkan. Nah, teman-teman SB jangan khawatir, persiapannya masih cukup panjang waktunya. Baru nanti baru akan ikut kuliah nanti bulan Oktober. Karena di situ matrikulasinya di bulan Oktober, ya. Terutama kalau yang non SB. Kalau SB sih kita anjurkan tetap ikut, hanya tidak. Lalu perkuliahan semester 1 sudah bisa mulai Januari nanti di 2023, kemudian semester 2 sampai Desember 2003, tesis, jadi paling lambat Anda Juni 2024 itu sudah bisa S2. Itu tahun kelima Anda dari sejak sarjana. Nah itu kira-kira. Lanjut terakhir. Nah ini kalau mau lihat keseluruhan sebagai ilustrasi saja ya, karena ini sangat tergantung. Ini kan ditarget cuma 20, 20, 21, 21. Padahal sebagian Anda mungkin ada yang mengambil full terus 24. Itu nanti di akhir-akhir semester 7, semester 8, itu jangan-jangan beban Anda udah kosong. Makanya di kita ada yang lulus 3,5 tahun kan.
rasanya saya pernah sosialisasi bagaimana pola kalau mau selesai 3,5 tahun itu ada bisa mungkinkan. Jadi kalau Anda ambil full di sini 24 itu pada dasar semester 7 Anda bisa selesaikan. Anda bisa selesaikan skripsi. Udah pada waktu Anda masuk ke pasca itu Anda udah betul-betul full sebenarnya, tidak terganggu lagi mata kuliah S1 termasuk nulis skripsi udah beres di semester 7. Jadi teman-teman yang memang tertarik dengan ini boleh merancang selesai di semester 7. Nah, ini kira-kira ilustrasinya ya. Kalau target semester 10 selesai, tetapi saya katakan bahkan bisa kurang dari 5 tahun sebenarnya. Karena ini fokusnya di riset, tesis, dan segala macam. Itu kalau Anda rajin mengerjakan, tesis itu tadi saya katakan, kita punya pengalaman yang bisa menyelesaikan hanya dalam waktu 1 triwulan, 3 bulan. Jadi 3 bulan di semester 10 Anda udah bisa selesai. Artinya 4,5 tahun. Nggak perlu sampai. Jadi, bukan 4 tahun 9 bulan ya, karena masuk semester 10-nya nggak harus sampai habis. Baik, saya kira itu beberapa penjelasannya. Monggo kalau ada yang ditanyakan, kita bisa diskusi. Ini ada Pak Diki, ada Mbak Muti, ada Bu Alfa yang bisa bantu jawab. Baik, saya kira itu. Mas Pri, silakan di stop saja share screen-nya. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih banyak Pak Dekan. Ini sudah ada yang mau bertanya tampaknya. Tadi sudah raise hand, ada Martina. Saya persilakan Mbak Martina. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Diki, Pak Fahmi, dan juga Mama Alfa. Perkenalkan, aku Martina dari SB 55. Saat ini sedang menempuh program fast track ya. Sebelumnya saya juga pernah nih ngobrol sama Pak Diki, kayaknya seminggu yang lalu ya Pak, nanya-nanya tentang pendaftaran selanjutnya bagaimana. Oke, jadi dari angkatan 55 yang ikut program fast track ada beberapa pertanyaan nih Pak. Mungkin pertanyaan dasar yang pertama itu sebenarnya siapa sih penanggung jawab dari fast track di SBIPB ini? Karena kalau dari seperjalanan kami 2 semester ini, kita suka nggak dapat informasi nih tentang fast track. Mungkin contohnya di awal-awal pengumuman fast track kita dapatnya dari fakultas lain gitu. Hingga H-2 tiba-tiba kita dapat H-2 minggu sebelum kuliah, kita dapat jadwal, kita baru sadar, oh kita beneran keterima fast track loh. Karena kita waktu itu dapat informasinya baru dari fakultas lain. Terus mungkin pengumuman apa lagi ya yang kita kurang dapat? Oh, kemarin pengumuman tentang SKL ya, yang tanggal 16 pengumuman terakhir skripsi itu juga kita dapatnya dari fakultas lain, baru kita validasi lagi nih ke Pak Diki kalau di SB itu gimana gitu. Jadi kita kayak kurang dapat informasi secara langsung gitu mengenai fast track. Jadi kita suka terlambat mendapatkan informasi. Mungkin itu pertanyaan pertama mengenai PJ dari fast track. Yang kedua, pertanyaan kedua itu tadi kan seingat saya kelas eksekutif itu bisa pindah ke kelas reguler. Nah, dari angkatan 55 sendiri kan kemarin ikut kelas eksekutif ya Pak, mengingat kita masih ada kuliah S1 di siang hari. Nah, kalau kita mau pindah itu, apakah benar-benar bisa? Dan kalau bisa, mengenai mata kuliahnya bagaimana ya? Karena saat saya lihat jadwal kelas reguler, ternyata mata kuliahnya lebih banyak. Jadi kayak semester 1 tuh ada mata kuliah tentang CEO, apa gitu, tapi depannya CEO. Gitu. Sedangkan di kelas eksekutif itu kita nggak dapet gitu. Nah, kalau pindah, apakah mau pengaruhi jangka waktu fast track? Lalu pertanyaan yang ketiga, tadi kalau nggak salah, terakhir, pertanyaan ketiga, kalau nggak salah Pak Fahmi menyampaikan program fast track itu nggak bakal bisa nggak hangus hingga semester 9. Nah itu maksudnya bagaimana ya Pak? Apakah batas pengumpulan skripsinya diundur kah atau
bagaimana gitu konsepnya, karena masih kurang nangkep. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih kesempatannya Pak Diki, Pak Fahmi, dan Om Alfa. Terima Baik. kasih. Nanti bisa ditambahkan nama yang lain ya. Pertama begini, Martina, ngelesnya kita adalah ini kita baru pengalaman pertama nih menjalankan fast track. Jadi rada-rada rada-rada gaptek istilahnya atau nggak update itu karena memang kita belum pengalaman menyelenggarakan. Jadi ini baru angkatan yang mau yang kedua. Sekali lagi PJ-nya itu tetap adalah kalau di kita akademik dan prodi ya. Jadi program studi dan akademik, dan karena ini prosesnya nanti di S1, kebetulan kan kalau di SB pelayanan akademik itu mau dari S1 sampai S3 kan satu ya, menyatu. Jadi mestinya semua akan tahu, hanya saja kalau ini terkait dengan S1, statusnya masih status S1, masih mahasiswa sarjana, itu tentu saja supervisornya itu ada di Mbak Muti, gitu ya. Ini hadir di sini, nanti bisa tanya ke beliau. Tadi kita akan perbaiki dalam konteks kita akan lebih proaktif membuat menjelaskan atau mengumumkan berbagai deadline, berbagai hal yang harus mahasiswa itu aware. Gitu ya. Ngeles yang kedua adalah gini, kalian ini mahasiswa fast track, sinergi, dan program master itu bukan menunggu pengumuman datang ke dia. Dia ngejar pengumuman, dia ngejar informasi, gitu ya. Itu inisiatif kalau apalagi mahasiswa bisnis. Ini ngeles sih, tapi salah satu blessing in disguise-nya, kalau tidak tersedia, maka kalian harus kejar informasi. Bukan kayak burung unta di padang pasir. Tahu burung unta di padang pasir? Dia kalau mendapatkan ancaman dari ini, dia masukkan kepalanya ke dalam pasir, tapi semua badannya ada di luar gitu ya. Seolah-olah selesai itu ancaman gitu kan istilahnya ya. Karena dia nggak lihat. Padahal ancamannya tetap terjadi kalau yang datang adalah singa, habis dia itu kan gitu istilahnya. Mending lari, jangan masukin kepala. Jadi informasi itu, karena ini nanti kaitannya dengan pasca. Pasca dia akan berjalan dengan sendiri. Jadi kalau kalian tidak tahu informasi, itu bukan lembaga atau informasinya yang salah, tapi kaliannya yang memang harus. Kami dididik waktu sekolah di luar, Martina, di sekolah di luar negeri itu, dia cuma tempel yang namanya pengumuman itu ditempel di mana, udah orang mau baca mau enggak itu urusan mahasiswa. Kalau kalian nggak tahu, habis nempelnya di mana gitu istilahnya, ya itu salah kalian. Kalian kan harus cari, tahu informasinya. Kalau fast track itu jalurnya seperti ini, kalian harus punya curiosity, punya kepenasaranan, punya ini, kejar itu informasi. Ya. Itu satu. Ini seolah-olah memang ngeles, tapi ini esensial sih. Untuk semua nanti dalam berbagai hal, kalian tidak boleh tidak tahu. Misalnya, oh kenapa nggak selesai nih pada ini? Nggak tahu Pak, kami harus selesai di bulan itu gitu ya istilahnya itu. Nggak boleh nggak tahu, karena pasti di pasnya bilang itu memang udah aturan fast track begitu gitu kan, itu harus tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi PJ-nya tetap nanti informasinya pasti ada di akademik dan di prodi. Itu kejar ke sana gitu ya. Minimal begini, kalau mereka pun ternyata nggak tahu, dengan kalian bertanya, lalu dia akan bertanya lebih lanjut kepada yang berwenang atau yang mempunyai informasi. Jadi kejar informasi itu ya. Biasakan juga kalian sebagai mahasiswa mencari informasi, bukan menunggu. Yang kedua, kurikulum. Pindah dari eksekutif kelas E ke kelas R gitu ya, ke kelas daytime, nggak ada masalah. Kalau di kurikulum baru persis sama, tidak ada perbedaan. Bedanya nanti memang di mekanisme CEO forum dan kalau istilahnya itu
Kapita Selecta ya, Kapita Selecta manajemen dan bisnis. Itu total kreditnya persis sama, hanya memang dalam pelaksanaannya beda. Kenapa di kelas E kita tidak perlu CEO forum yang terlalu banyak dan panjang, bahkan nanti kalian harus mungkin melakukan widya wisata kalau normal ya, harus study tour. Kalau mahasiswa kelas E kan kita asumsikan mereka udah pengalaman, nggak butuh yang seperti itu, yang memang udah di lapangan, udah kerja gitu ya. Ini. Jadi biasanya untuk perkuliahan Kapita Selectanya juga sama sebenarnya, mirip CEO forum, cuma dipanggil untuk dalam satu mata kuliah, ada ceramah dari dosen tamu setiap jadwalnya ya. Jadi sebenarnya kalau dari segi, kalau dulu agak beda tuh, yang perkuliahan di angkatan kelas E lebih panjang daripada di kelas D, kelas gitu ya, kelas siang, kelas pagi. Kalau sekarang sama persis, mata kuliah yang diambil di semesternya juga sama persis. Jadi Anda kalau mau pindah nggak akan mengganggu masa studi. Sama-sama kuliahnya cuma 2 semester. Sama-sama 2 semester. Oke, terus yang ketiga apa tadi ya? Yang belum terjawab. Yang semester 9, Pak, terkait semester 9 tadi. Oke, semester 9 nanti Mbak Muti mungkin bisa menambahkan. Sekali lagi, ini force major ya, jangan dianggap sebagai sesuatu, ini kesempatan nih, nyantai gitu ya. Ini force major, karena ada alasan kalau alasannya bisa diterima, sebenarnya kan gitu ya. Jadi jangan gambling. Target kita tetap 8 semester S1-nya, 2 semester di S2-nya. Gitu ya. Tetapi kalau ada force major alasannya bisa diterima, nanti semester 11 pun masih muncul, kan gitu istilahnya. Nah ini juga force major. Nanti monggo dari Prodi atau Mbak Muti menambahkan sejauh mana ini dimungkinkan nih semester 9. Kalau saya sih menganggapnya begini, artinya paling tidak di semester 8 itu selesai itu sampai ujian kah ininya. Jadi cuma mungkin tidak sampai, SKL-nya belum sempat keurus gitu ya. Tapi udah tuntas. Jadi kalian itu bisa daftar nanti ke S2 karena tinggal pada saya perbaikan dan sebagainya di akhir bulan ini. Ya. Monggo, tapi teknisnya saya nggak terlalu paham. Kalau bisa ditambahkan oleh Pak Diki. Baik, terima kasih banyak Pak Fahmi. Jadi mungkin menambahkan sedikit, Mbak Tina, semua informasi ada di akademik, gitu ya. Dan sebenarnya kalau secara proses baik akademik pasca maupun akademik S1 kan jelas ya komunikasinya ya. Jadi dan batasnya juga sama, sebenarnya jelas gitu. Kapan batas semester berakhir juga sebenarnya jelas. Jadi begitu semester berakhir, kayak misalnya S1 berakhir, semesternya sekarang kan semester 8 berakhir kan. Gitu kan. Nah, sebenarnya ini tanggal 22 SKL itu adalah asumsinya bahwa kalian sudah selesai semua. Gitu, karena Juli itu adalah terakhir. Jadi sebenarnya nggak perlu ditanyakan gitu, seperti kata Pak Fahmi tadi. Secara normalnya, secara normatifnya sudah. Dan kalau di tempat lain di Darmaga diingatkan sebenarnya karena asumsi sederhana saja, mahasiswanya banyak yang mungkin juga dari pelosok. Seperti itu, yang ya kebetulan sekarang mayoritas ada di online, dan juga ada beberapa yang mereka melakukan studinya di lapang, gitu, studinya di lapang. Jadi mungkin mereka akan diingatkan. Jadi kalau mahasiswa SP saya pikir jauh lebih mudah. Dan kemudian untuk yang terkait tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Fahmi, perpanjangan semester 9, ya evaluasinya adalah jelas pasti kami akan tanyakan dulu kepada dosen pembimbingnya. Kita karena semester 8, 7, 8 ini kan proses skripsi kan sudah berjalan. Jadi kalau misalnya ada keterlambatan, asumsinya sebenarnya kalau di mahasiswa fast track-nya SP kan tidak ada perkuliahan di semester 8. Gitu ya. Hanya penelitian dan mengikuti kuliah di pasca. Jadi keterlambatan itu kalau karena apa? Dan harapannya sebenarnya tidak ada keterlambatan, sehingga seharusnya semua bisa selesai sesuai dengan jadwalnya seperti itu. Itu saja. Saya yakin sebenarnya mahasiswa lupa karena temannya mungkin karena belum pada sidang, kita juga santai dia. Biasanya gitu.
Jadi ingat fast track itu, mahasiswa fast track bikin pace-nya, kecepatannya itu tidak sama dengan kecepatan mahasiswa yang lain, yang reguler ya. Jadi prinsipnya ada di sana. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Pak Muti ada yang mau ditambahkan yang terkait semester? Baik, ya, terima kasih Mas Diki. Ya, ada tambahan secara informasi secara detail mungkin ya, supaya teman-teman juga menjadi perhatian juga, termasuk nanti yang di SB 56. Artinya memang sudah apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fahmi tadi kan sudah jelas sampai mana gitu ya, di semester mana, kemudian juga pun di IPB juga kan sudah disampaikan juga bahwa di Juli itu sudah memang habis semester genap gitu, artinya memang itu sudah warning. Nah, untuk secara detailnya memang kalau bagi teman-teman dari SB untuk pendaftaran pasca di SB itu kan dari Putus-putus, sudah bulan untuk periode 2 ya. Jadi masuknya di tahap kedua. Jadi mulai di bulan Juni sampai dengan Pak Muti putus ini. Mbak Muti putus-putus. Satu gedung. Kok dia yang putus, Pak? suaranya putus. Putus, Mbak Muti. Ya, mohon maaf, Pak. Terlempar saya rupanya. Oke. Terdengar suara saya, teman-teman? Sekarang udah dengar. Oke, baik. Jadi kalau teman-teman yang mengambil fast track di SB itu memang agak sedikit bernafas karena memang pendaftaran di SB itu untuk periode kedua ya, dari sudah mulai di Juni sampai dengan 13 Agustus. Nah, memang agak-agak ini, makanya kalau misalnya memang sudah bisa SKL di tanggal 22 Juli, itu masih bisa bernafas. Namun, kalau misalnya memang teman-teman yang mengambil fast track di beda prodi ya, artinya di luar SB, itu harus sudah SKL sebelum tanggal 16 Juli. Karena memang di periode kedua untuk pendaftaran pasca itu paling lambat tanggal 16 Juli. Jadi dari tanggal 5 Mei sampai 16 Juli. Makanya kenapa kalau yang dari luar SB gitu ya, itu ya harus sudah SKL di sebelum tanggal 16 Juli tersebut gitu. Makanya saya tadi sampaikan bahwa kalau teman-teman SB yang mengambil fast track di SB masih bisa bernafas. Tadi ya tanggal 22 Juli SKL. Nah, kenapa juga pun memang di Juli ini termasuk tadi ya 22 Juli itu harus sudah SKL karena memang pada saat pendaftaran itu yang dimintakan SKL. Walaupun kalau ijazah sama transkrip nanti ya setelah wisuda, tapi SKL itu, dan itu sudah kami konfirmasi juga ke bagian pendaftaran di pasca gitu ya. Itu secara teknisnya. Nah, memang beberapa informasi ini aktif ya, apalagi untuk S2 lah ya, itu harus aktif untuk mengejar. Ya, makasih juga Martina dengan teman-teman kemarin ya, seperti ini, karena memang itu tadi, kalau misalnya secara acuan dari semester, tetap semester 8. Jadi kalau misalnya semester 9 ya ketinggalan. Karena pendaftaran di pasca pun, di pasca IPB ya, artinya itu sudah maksimal 16 Juli. Ya, itu per semesternya. Seperti itu Pak Fahmi, Mas Diki, tambahan dari saya. Baik, terima kasih banyak Mbak Muti. Mudah-mudahan jelas ya Martina. Batasnya juga mungkin buat teman-teman yang akan mengambil fast track di tahun berikutnya. Jadi sebenarnya akhir dari semester itu mengikuti akhir begitu AS dan nilai KRS keluar. Jadi otomatis pada saat itu sudah harus selesai semua. Jadi nggak ada perpanjangan waktu ya. SB ada injury time memang karena memang ada kebijakan diskresi dari saya ke Pak Muti setelah berdiskusi dengan
juga dengan akademik pasca di SB seperti itu. Jadi kenapa beda ada waktu dua-dua itu sebenarnya adalah seperti itu. Mudah-mudahan jelas ya. Baik. Terima kasih Pak Diki, Pak Fahmi, dan juga Mbak Muti sudah menjawab. Ya, jadi kalau kayak gini kan terjawab ya kalau kita harus ke akademis, karena selama ini dari teman-teman fast track nanyanya ke dosen nih, dan dosen kan juga minim informasi, jadi kita kayak agak kelempar-lempar dengan adanya pemberitahuan bahwa kita harus bertanya ke Mbak Muti. Jadi ke depannya jika kita mendapatkan informasi dari fakultas lain juga bisa kita langsung validasi saja secara langsung kepada akademik ya. Ya. Ini sekaligus juga buat ke mahasiswa semua ya. Semua urusan mahasiswa itu adanya di akademik, jadi ke akademik. Termasuk juga tanda tangan kaprodi itu ke akademik dulu. Jadi banyak yang ngirimkan langsung ke saya, atau mungkin ada yang langsung ngirim ke Pak Dekan gitu ya. Itu tetap harus melalui akademik untuk divalidasi semua seperti itu. Jadi mungkin nanti ini juga, Mas Diki tambahan. ya, mangga Mbak. Oke. Iya, tambahan juga ya teman-teman, mohon ketika memang menanyakan informasi kepada akademik itu kan ada phone juga pun mengikuti ya, artinya memang pada saat pun menyampaikan pertanyaan ataupun memang ada keperluan apa, tolong di jam kerja gitu ya Dek, karena memang kalau misalnya memang sudah di malam ya kita tidak bisa pun merespon, dan kalau berhubungan dengan surat-surat pun gitu ya, mohon tidak bisa ya hari ini mengajukan, mintanya segera gitu. Ini sedikit menyinggung Curhat. ya, Fatimah dan teman-teman. Gitu. Ya, jadi mungkin nanti pada saat mengajukan proses harus diingat dibuat timeline-nya sendiri bahwa ini bukan datang ke ATM ya, begitu dimasukin kartu ATM keluar duitnya kan gitu ya, enggak ya. Semua prosesnya ada proses yang harus diverifikasi dan kemudian dicek satu-satu. Mungkin kira-kira gitu sebagai tambahannya. Kemudian jelas ya Mbak Martina dan teman-teman yang lagi berproses fast track, dan juga buat teman-teman nanti akan mendaftar karena tadi ada syaratnya juga persetujuan rekomendasi dosen dan juga nanti ada persetujuan dari Kaprodi seperti itu. Ya. Oke, baik. Ini ada Fadila Umah mau bertanya, silakan Mbak Fadila Umah. Selamat siang, Bapak Ibu dosen. Sebelumnya di sini agak hujan deras, jadi suara saya mungkin akan sedikit terputus-putus. Untuk pertanyaannya, sebelumnya kemarin ada beberapa surat yang masuk gitu, entah dari IPB atau apa, menjelaskan bahwa boleh lintas jurusan gitu untuk program fast track ini gitu. Nah, untuk SB sendiri tadi sudah disebutkan bahwa bisa melakukan program fast track dengan jurusan yang memang relevan dengan SB. Nah, untuk saya sendiri izin bertanya, untuk apakah gitu ya mahasiswa SB bisa mengikuti program fast track-nya dengan mengambil studi di fakultas lain, yaitu Fakultas Ekonomi dan Manajemen gitu, yang menurut saya pribadi sepertinya masih relevan nih dengan SB. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Fadil. Mungkin Pak Fahmi berkenan untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, ini sederhananya gini, yang menentukan adalah tempat Mbak Fadilah mau ngelamar kemana. Mau masuk ke ekonomi, ya tergantung ekonomi mau nerima apa enggak. Karena relevansi dan prasyarat itu yang menentukan adalah prodi yang menerima. Jadi kita nih, SB, kalau ada yang daftar dari prodi lain, kita yang menentukan bisa kita terima atau enggak. Jadi bukan kita yang merasa bahwa saya relevan dengan itu, saya daftar, boleh, daftarnya boleh. Masalah diterima atau tidak, mereka yang menentukan, gitu ya istilahnya. Sama dengan orang lain daftar ke kita untuk fast track-nya, kita yang menentukan kita bisa diterima enggak. Alasannya bisa dua. Pertama alasannya adalah kelinieran, tapi kalau SB kebetulan kan MM-nya multi entry, jadi boleh dari prodi apapun kita bisa terima. Jadi nggak ada masalah dari segi itu. Cuma nanti konsekuensi dari ini, jangan-jangan yang daftar ke SB membludak banyak. Maka kita seleksi berdasarkan kapasitas dan daya tampung kita, gitu ya. Jadi kita akan mengambil yang terbaiknya dari yang daftar itu. Ya. Atau tadi ya kita tidak bisa terima dengan alasan tertentu. Jadi itu, Mbak Fadila, saya nggak bisa menyatakan bahwa kalau ngambil fakultas ekonomi dan manajemen boleh nggak? Suatu fakultas itu terlalu luas. Fakultasnya yang mau diambil departemen mana gitu, atau prodi mana ya? Yang lebih relevan itu mengambil prodi yang mana?
Kalau ngambil prodinya ekonomi mungkin berat, karena teman-teman nggak punya basic yang cukup untuk ngambil S2 ekonomi. Itu basic ekonometriknya harus kuat, misalnya ekonominya harus kuat. Jadi walaupun kita sama-sama di FEB, tapi itu akan berat sendiri teman-teman. Ngambil ekonomi sumber daya alam, berat itu. Tapi kalau misalnya ngambilnya agribis mungkin, atau manajemen, itu masih mungkin. Tapi sekali lagi, menurut kita masih mungkin, masih relevan, tapi penentunya tetap mereka. Jadi yang menentukan adalah prodi yang menerima, bukan kita. Karena mereka yang menyeleksi. Itu mungkin jawabannya, Mbak Fadil. Baik, sudah. Oh ya, Bapak, silakan. Ya, mungkin satu lagi yang perlu diperhatikan oleh Mbak Fadila Umah adalah karena dalam proses sinergi ini adalah tugas akhir itu diharapkan selaras ya. Jadi diharapkan selaras. Jadi kalau dilihat kan salah satu syaratnya adalah paripurna. Jadi konteks S1 dan S2-nya sejalan. Jadi rencana penelitian di S1 dan S2-nya juga dibuat sejalan. Jadi ini yang salah satu yang harus diperhatikan. Jadi seperti yang disampaikan Pak Fahmi, apakah tadi bisa linear atau tidak, itu sangat tergantung pada kompetensi atau learning outcome di masing-masing prodi. Seperti itu. Jadi itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah pembimbingnya. Gitu ya. Kalau kebetulan kalau di SB, pembimbing yang biasanya fast track di SB memang diarahkan adalah yang memang juga mengajar di paskanya, sehingga memudahkan mahasiswanya nanti berproses setelah selesai skripsinya, kemudian melanjutkan pendalaman skripsinya untuk tesisnya. Nah, mungkin yang jadi tantangan adalah kalau pindah program di fakultas lain, itu adalah bisa jadi memulai lagi atau tidak, dan kemudian berikutnya jangan lupa juga challenge-nya ya. Challenge-nya Darmaga mungkin kalau asumsinya online mudah, tetapi kalau asumsinya sudah offline, melakukan kuliah sambil menyelesaikan dari Bogor Darmaga juga menjadi salah satu tantangan. Tapi kalau teman-teman yang di Darmaga mungkin jauh lebih mudah. Itu salah satu yang teknis juga mungkin harus diperhatikan oleh Mbak Fadilah jika sudah dikirimkan ke sana dan diterima di sana. Karena nanti kan pasti harus melakukan aktivitas antara Bogor dan Maga ya, walaupun terlihat dekat tapi juga kadang-kadang juga cukup jadi tantangan. Mungkin itu sih tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Fahmi dan Pak Diki. Jadi intinya tergantung lagi dengan fakultas yang akan menerimanya gitu ya Pak. Dan mungkin izin bertanya satu lagi, boleh Pak? Silakan. Kalau untuk di SB sendiri terkait beasiswa, apakah ada gitu Pak untuk mahasiswa yang akan melanjutkan fast track selain informasi beasiswa yang ada di website seperti LPDP atau dari beasiswa kementerian-kementerian seperti itu? Terima kasih. Monggo Pak Dekan bisa dijawab yang terkait beasiswa SB. Malah informasinya kan kalau beasiswanya maksudnya uang kuliahnya ya. Iya, seperti itu Pak. Kan di PB setahu saya sudah ditetapkan bahwa mahasiswa yang fast track itu tidak perlu membayar apa-apa di luar sarjananya ya. Setelah selesai sarjana itu nggak perlu bayar uang kuliah lagi sampai selesai tesisnya. Jadi itulah beasiswanya. Beasiswanya artinya tidak dikenakan biaya kuliah untuk di S2-nya. Itu. Sudah jelas Mbak Fadila Umah? Sudah jelas Pak, terima kasih. Ya, jadi mungkin buat teman-teman, jadi memang salah satu keistimewaan mahasiswa fast track adalah tidak perlu lagi membayar perkuliahan S2-nya ya Pak Fahmi. Ya. Makanya oleh karena itu tadi disampaikan oleh Pak Fahmi di awal diseleksi. Karena kebayang kalau misalnya teman-teman semua masuk ke sini juga, kelasnya jadi banyak gitu ya, isinya mahasiswa beasiswa semua, wah, itu challenge-nya pasti luar biasa juga buat teman-teman juga, gitu ya. Karena tuntutannya kita juga dari IPB-nya cukup tinggi dan juga dari kita juga cukup tinggi. Mungkin seperti itu. Sudah jelas? Tadi ada lagi pertanyaan? Tadi kalau nggak salah Mbak Sally mau bertanya.
Baik, terima kasih Kak Diki kesempatannya. Saya Sally dari SB 55 yang saat ini juga mengikuti kegiatan Fast Track. Dan izin bertanya juga Pak, mungkin kemarin sebelum-sebelumnya kita itu kan untuk pertanyaan itu kita lebih banyak bertanya ke Mas Andri ya kalau dari akademiknya. Jadi kita baru tahu kalau misalnya kalau mau nanya informasi itu langsung ke Mbak Muti gitu. Nah sebelumnya itu ternyata terkait informasi kelulusan juga itu saya dapat informasinya dari teman saya yang aktuaria. Jadi emang ada edaran gitu terkait program Fast Track. Ini suratnya itu diberitahu bahwa kalau misalnya yang belum mendapatkan SKL di tanggal 16 Juli itu mahasiswa dapat mengunggah bukti sudah atau akan ujian skripsi sebelum tanggal 16 Juli. Jadi menurut surat edaran ini itu di tanggal 16 Juli itu paling lambat itu memberitahu tanggal ujian skripsinya. Lalu mahasiswa menyampaikan SKL atau ijazah dan transkrip itu pada verifikasi, di mana verifikasi tersebut pertengahan Agustus 2022 begitu Pak. Mungkin jadi kalau dari SB itu sendiri tanggal 22 itu apakah SKL-nya ataukah itu deadline terakhir kita sidangnya atau bagaimana Pak? Oke. Mengacu dari surat tersebut. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Karena tentunya suratnya dari aktuaria tidak sama dengan kebijakan di prodi bisnis ya. Iya, tapi mohon maaf Pak menyela, tapi di sini suratnya itu untuk keseluruhan fakultas. Jadi nama kita juga terdapat di lampiran tersebut gitu. Jadi kalau untuk SB sudah saya sampaikan ke Martina juga dan disampaikan Mbak Muti tanggal 22 adalah SKL seperti itu. Itu yang saya sampaikan. Jadi mahasiswa diharapkan menyelesaikan tanggal 22 sudah sampai dengan SKL seperti itu. Kan ada 7 orang kan, Mbak Sally ya? Iya Pak. Ya. Betul. Baik, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain dari teman-teman? Oh ya, tadi sekaligus juga. Jadi bertanya sama Mas Andri itu tidak salah karena Mas Andri adalah akademik pasca. Mbak Muti adalah akademik supervisor akademik di S1. Jadi teman-teman S1 mayoritas harus berkomunikasi dengan Mbak Muti untuk urusan S1, untuk paskanya berurusan dengan Mas Andri. Seperti itu ya. Oke. Ada lagi dari teman-teman yang lain yang mungkin yang ingin mengambil fast track-nya? Belum ada? Masih galau semua? Karena baru selesai ujian. Mau tarik napas dulu, udah nurunin sedikit fast track ya. Oke, silakan Truli. Ada pertanyaan? Iya, terima kasih atas kesempatannya Pak Diki. Sebelumnya mohon maaf saya belum bisa on cam. Izin melanjutkan pertanyaan dari yang Sally tadi. Kan ketentuannya untuk DSP berarti tanggal 22 Juli itu sudah SKL ya Pak. Ya. Sementara ada beberapa dari kami yang sekarang fast track itu masih belum seminar, sidang dan lain-lainnya. Nah, jadi untuk kami yang belum selesai mendapatkan SKL pada tanggal 22 itu, apakah nasib fast track-nya jadi gimana gitu Pak? Jadi kayak untuk melanjutkan apakah kita harus mendaftar ulang lagi dari awal seperti prosedur yang reguler atau bagaimana atau ya Jadi gitu. seperti disampaikan tadi dalam penjelasan oleh Pak Fahmi juga dan Pak Muti, untuk kelanjutannya kita akan lihat dulu jika ada alasan yang sah, gitu ya, alasan yang sah jika tidak atau belum selesai. Jadi sama juga tadi saya nanyakan kalau dari aktuaria tadi informasinya yang disampaikan bahwa tetap sudah ada tanggal sidang dan tanggal sidang SKL pada Agustus itu artinya kan semua sudah selesai, gitu kan. Jadi tanggal 16 itu disubmit adalah tanggal sidangnya, tetap arti pada saat verifikasi SKL ijazah sudah selesai. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kalau tidak selesai pada semester 8 kan itu. Kecuali gitu kan, kecuali jika ada alasan yang dianggap sah. Tadi kan sama seperti yang disampaikan. Itu Mbak Truli. Jadi prinsipnya adalah kalau dari saya mendorong lewat teman-teman mahasiswa sekarang tanggal 6 gitu ya. Masih ada waktu selama
berapa puluh hari, kurang ya. 10 hari. Ya, 10 hari aktif itu untuk menyelesaikan, berdiskusi, dan juga berproses dengan dosen pembimbingnya secara baik, gitu ya, secara baik dan secara sopan tentunya. Nanti karena mereka yang akan memberikan informasi kepada prodi kenapa terlambat, itu yang paling utama. Jadi saya tidak bicara dulu tadi seperti yang sampaikan Bapak, bicara belakangnya gitu, bagaimana nanti nasibnya segala macam, selesaikan dulu. Kalau sudah selesai baru nanti saya tanyakan kepada para pembimbingnya ada masalah apa, kira-kira seperti itu. Karena diskresinya ada di Kaprodi dan juga nanti para pembimbing. Kemudian jelas ya Mbak Truli ya? Iya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ada lagi yang lain selain yang ingin curhat? Oke, saya pikir sudah cukup jelas. Nanti teman-teman kalau untuk secara teknis, untuk S1 nanti bisa bicara dengan Mbak Muti, untuk S2 nanti bisa bicara dengan Mas Andri, termasuk juga untuk proses pendaftarannya. Saya lihat beberapa rekan juga pasti akan selesai dalam waktu cepat, dan prosesnya nanti bisa dikomunikasikan. Intinya SKL adalah surat yang nanti akan saya tanda tangani. Dan teman-teman yang bertujuh, yang 3 orang itu kan sudah selesai, saya tahu, tinggal berempat ya, yang berempat ini yang lagi mengejar. Mudah-mudahan nanti bisa selesai dengan tepat waktu, seperti disampaikan Pak Muti, masih ada nafasnya sampai tanggal 22. Kira-kira seperti itu. Baik, mungkin sebelum saya tutup, saya minta Pak Fahmi untuk menyampaikan pesan-pesan dulu kepada teman-teman. Baik, terima kasih Pak Diki, Pak Muti, Bu Alfa. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi ini kesempatan yang sangat baik sebenarnya. Kebijakan ini luar biasa karena diberikan beasiswa dalam bentuk penghapusan biaya kuliah, kemudian kesempatan untuk bisa selesai sampai master dalam waktu hanya 5 tahun. Ya. Tentu saja kesempatan itu hanya bisa didapatkan oleh mereka yang mau bekerja keras untuk memanfaatkan kesempatan itu. Sesuai namanya juga fast track kan ya. Kalau Anda nggak kurang atau tidak fast gitu ya, jadi slow track ya nggak layak berarti. Ambillah kesempatan itu. Masalah tadi jangan minta diskresinya padahal belum gitu ya, belum dijalani dulu. Jalani dulu, nanti setelah itu sudah maksimal Anda melakukan sesuatu, baru nanti kita lihat bagaimana perkembangannya dan alasannya gitu ya, dan itu akan melibatkan dosen pembimbing, akan melibatkan program studi untuk bisa menentukan nasib Anda masih bisa terus atau tidak gitu. Tapi ini merupakan pelajaran juga. Ini kan baru tahap pertamanya ya. Tahap pertama pindah dari S1 ke S2. Nanti challenge-nya akan sama dan pasti nggak bisa excuse gitu lagi kalau di masternya. Masternya juga sama kan, ada batasan untuk penyelesaian tesisnya. Nah itu kalau sampai nggak selesai sesuai dengan ditargetkan akan bermasalah lagi. Ya. Jadi itu sambil belajar terus ya dalam perjalanan. Kalau nanti ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Intinya Anda adalah orang-orang terpilih. Ya, dipilih tadi yang terbaik-terbaiknya, kalau yang daftar mungkin banyak, lalu diseleksi gitu ya. Nah, tunjukkan bahwa kita memang betul-betul orang yang terpilih. Dan itulah yang membuat Anda layak mengikuti program sinergi. Namanya voluntary, tapi memang kebetulan yang terpilih yang bisa mengikuti. Nah itu saya kira kita gunakan kesempatan ini untuk pertama untuk tadi ya, membuktikan bahwa diri kita pantas untuk itu. Yang kedua memang untuk bisa betul-betul memanfaatkan peluang yang sangat baik ini. Jangan sampai gara-gara kita asal ambil,
padahal akhirnya kita nggak mampu, itu kesempatan ada orang lain yang tidak dapat. Ya. Karena kan jatahnya misalnya sudah tertentu, gara-gara kita diterima, padahal kita nanti akhirnya gagal, lalu orang lain yang tadinya nggak dapat kesempatan, jadi hilang kesempatan mereka. Saya kira itu, terima kasih atas kehadirannya, dan bagi yang masih angkatan yang baru nanti yang mau mendaftar, berarti sudah bisa siap-siap ya, pasang kencang-kencang dan belajar dari kakak kelasnya yang sudah menjalani, agar hal-hal nanti yang bisa menghambat selama ini itu bisa kita antisipasi dan kita cegah. Saya kira itu Mas Diki dari saya. Kemudian saya harap nanti banyak yang bisa daftar, dan nanti kita akan seleksi semaksimal mungkin ya. Kalau space-nya memungkinkan ya akan kita dengan senang hati menerima lebih banyak. Baik, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fahmi atas penjelasan, sosialisasi, dan juga tadi pesan buat teman-teman mahasiswa, baik yang sedang akan menyelesaikan, 4 orang yang akan menyelesaikan, dan juga teman-teman yang akan mendaftar. Jadi silakan dipertimbangkan dan juga dipelajari. Semoga banyak yang bisa ikut fast track, tentunya harapannya. Dari kita juga mendorong seperti itu, dan mudah-mudahan kapasitas yang tersedia cukup buat teman-teman semua. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada nanti pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, silakan nanti bisa dihubungi teman-teman Akademik S1, ada Mbak Muti dan Mas Supri juga bisa membantu, dan prosesnya mudah-mudahan untuk S2 nanti juga akan difasilitasi dengan Mas Andri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Dekan, Pak Fahmi, Mama Alfa, Sekrudi, Mbak Muti, Mas Andri, Mas Ali, Mas Supri, serta teman-teman mahasiswa yang telah hadir pada hari ini. Dengan demikian, pertemuan kita hari ini saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak, saya izin pamit. Baik.